Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi di IHMPT online tanggal 27 September 2020. Gak kerasa ya, sebentar lagi kita sudah mau mengakhiri tahun ini. Tapi tetap semangat, apapun keadaannya kita masih bisa beribadah secara online. Karena 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus hadir. Maka kita bisa beribadah secara online. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita sama-sama bernyanyi dari PKJ nomor 2. Mulia, mulia namanya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai IHMPT di saat ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Tuhan Yesus, untuk penyertaan yang Engkau berikan kepada semua kami yang mengikuti akan IHMPT secara online di saat ini. Kami percaya, kami mengimani,
Kesehatan kami baik dan itu berasal dari Engkau saja, ya Allah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau berikan bagi kehidupan kami, bagi kehidupan orang tua kami, kakak adik, saudara-saudara kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami memohon penyertaan dan berkat Tuhan bagi ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kami di saat ini, dari awalnya hingga kepada kesudahan, dan hati fikir kami dikonsentrasikan sepenuhnya dalam ibadah di saat ini. Dalam nama Tuhan Allah, Yesus Kristus Roh Kudus, sumber kehidupan, kekuatan, pengharapan, dan berkat, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 78 ayat 1-7 yang menyatakan demikian: Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal semua angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Adik-adik, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita bersama bernyanyi dari PKJ nomor 103. Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Bapa di surga, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu dapat termeterai di dalam hati kami dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Diamkan semua suara di hati kami yang mengganggu konsentrasi kami, dan biarlah Tuhan saja yang memberikan kami Roh Kudus, memberikan kami hikmat, sehingga kami mengerti firman yang kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Kitab Amsal pasal 23 ayat 12 yang menyatakan demikian: Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Halo Teruna terkasih, judul pelajaran pada IHMPT hari ini yaitu awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kita sudah sama-sama baca dari Amsal 23 ayat 12. Kitab Amsal ditulis pada zaman Raja Hizkia. Berasal dari istilah Ibrani Misyal atau Masyal yang kemudian diterjemahkan menjadi Amsal. Amsal berarti ucapan orang bijak, perumpamaan, atau peribahasa berhikmat. Siapa ya adik-adik penulis kitab Amsal?
Penulis kitab Amsal yaitu Raja Salomo. Raja Salomo menulis 3000 Amsal dan 1005 kidung peribahasa hikmat. Adik-adik bisa baca dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Penulis lainnya adalah Agur pada Amsal 30. Penulis lainnya yaitu Raja Lemuel pada Amsal 31. Tujuan kitab Amsal ditulis untuk adik-adik bisa baca dalam Amsal 1 ayat 2-7. Dinyatakan memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Landasan yang utama yaitu sikap takut akan Tuhan pada Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pada Amsal 23 ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Salomo memperoleh hikmat dengan cara bertekun dalam pengajaran akan firman Tuhan dan mencintai pendidikan. Salomo menghimbau pembaca yang dianggap anak-anak rohaninya adik-adik agar dapat mengarahkan perhatian kita semua pada pendidikan dan selalu ingin mendengar pengetahuan dengan terus belajar kehendak Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Hikmat. Sumber hikmat berasal dari Tuhan. Sumber pendidikan dan pengetahuan. Teruna yang ingin memperoleh hikmat harus minta kepada Tuhan. Adik-adik harus minta kepada Tuhan ya. Teruna harus hidup takut akan Tuhan, sebab Tuhan memberikan ajaran yang baik menjadi panduan hidup kita. Segala yang difirmankannya menjadi teladan buat kita semua. Teruna yang takut akan Tuhan artinya setia dengan kesungguhan hati melakukan perintah ketetapan Tuhan dalam kehidupan setiap hari adik-adik. Rajin berdoa, baca Alkitab saat teduh, penuh iman dan percaya pada ketetapan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan setiap hari seperti mendengarkan nasihat orang tua, menolong sesama dalam kasih dan perbuatan benar lainnya yang menyenangkan hati Tuhan. Teruna yang takut akan Tuhan akan beroleh hikmat dan tuntunan dari Tuhan sehingga hidupnya akan diberkati Tuhan ya adik-adik. Kepandaian. Walaupun kita punya banyak kepandaian, seluas atau sedalam apapun ilmu yang teruna punya, jika tanpa didasari takut akan Tuhan, maka semuanya tidak akan menjadi berguna ya adik-adik. Jangan menjadi orang bodoh yang berlagak pandai. Jangan menghina hikmat dan didikan dari Tuhan. Sebab Tuhan datang ke dunia membawa berita kebenaran bagi orang berdosa. Takut akan Tuhan membuat teruna akan berhati-hati dalam berperilaku, berpikir, dan bertindak adik-adik. Teruna akan diberkati Tuhan, sehingga kehadiran teruna dimanapun berada akan menjadi alat berkat Tuhan. Adik-adik akan mendapat pendidikan dan pengajaran. Didapat dari mana ya? Teruna akan mendapat pendidikan dari sekolah. Makanya teruna harus tekun menempuh setiap pendidikan dan pengajaran dari guru-guru di sekolah. Kemudian teruna harus patuh menerima didikan juga dari orang tua ya adik-adik. Adik-adik harus taat dan patuh pada orang tua. Teruna juga harus tekun mendengarkan, menerima pengajaran firman Tuhan dari kakak pelayan PT ya adik-adik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Rasul Paulus katakan dalam suratnya kepada Timotius, yaitu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus ikut melaksanakan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kakak sudah menjelaskan panjang lebar mengenai Amsal 23 ayat 12 ini. Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk membuat komitmen. Apa ya komitmennya? Komitmennya yaitu semua adik teruna harus bertekun dan rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Lalu adik teruna harus mengarahkan perhatian dan mendengarkan didikan Tuhan ya adik-adik. Pada Roma 10 ayat 17 menyatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus rajin baca Alkitab saat teduh dan rajin berdoa. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap hari, dan adik-adik boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang baru saja kami dengar bersama. Kiranya apa yang sudah kami dengar bersama boleh kami pelajari bersama, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati mendoakan sekolah daripada adik-adik kami terkasih. Tuhan berikan mereka semangat, Tuhan berikan mereka roh kepintaran, takut akan Tuhan, dan biarlah apa yang mereka usahakan pada masa-masa yang sulit saat ini, mereka boleh menuainya di hari-hari ke depan. Berikan mereka kekuatan lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk menjalani hari-hari dalam sekolah mereka, pribadi lepas pribadi. Kami juga mau bersatu hati Tuhan Yesus buat kesehatan adik-adik teruna kami, kakak-kakak layan, bahkan orang-orang tua kami. Tuhan berkati setiap mereka, setiap kami. Berikan kami kesehatan yang terbaik, berikan kami imun yang terbaik. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami juga dari segala mara bahaya ya Tuhan. Kami juga teringat akan para medis yang bertugas tidak pernah lelah ya Bapa. Tuhan berkati setiap mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga keselamatan ya Tuhan Yesus. Mereka berjuang buat para pasien COVID, Tuhan berkati setiap mereka, dan Tuhan juga berkati para pasien COVID agar segera boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari yang berat ini akan segera kami lalui, karena kami tahu, kami yakin bahwa Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang dahsyat, yang akan membela kami, umatnya, dan tidak akan pernah mempermalukan kami. Kami serahkan hari-hari kami ke depan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena kami punya Allah yang hebat dan dahsyat. Terpuji Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pelayanan di gereja GPB Fata, juga serta gereja seluruh dunia, agar setiap gereja dapat terus memuliakan dan melayani Engkau ya Tuhan, untuk tetap jemaat-Mu dengan sukacita terus memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, dan juga berketati untuk seluruh pergumulan yang ada dalam gereja itu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara. Kami sadar, kami tahu bahwa pemerintah telah melakukan segala upaya untuk melaksanakan tugas-tugasnya, tetapi kami berharap Engkau mau membantu mereka agar mereka dapat menjadi pemimpin yang jujur dan pemimpin yang baik untuk kami ya Tuhan. Dan berkati juga seluruh pergumulan yang ada dalam negara ini ya Tuhan, agar Engkau dapat membantu pemerintah untuk menuntaskannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah dapat dalam menanggulangi pandemi corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintah agar pemerintah tetap kuat dan tegar untuk menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Dan berkati juga seluruh masyarakat Indonesia agar mereka dapat sadar betapa pentingnya kesehatan dan juga menjaga diri, baik untuk diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk
kerukunan umat beragama. Kiranya Engkau memberkati agar seluruh agama yang ada tetap hidup rukun ya Tuhan, tanpa ada rasa benci, peperangan, atau segala sesuatu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk yang ada di adik-adik, kakak-kakak, dan semua umat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau dengarkan baik-baik setiap pergumulan yang kami ingin ucapkan. Kiranya Engkau mau memberkati agar pergumulan kami dapat Engkau berkati, supaya kami dapat keluar dari pergumulan itu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, demikianlah doa kami. Doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga ya Tuhan. Berkati kami pada hari ini, berikanlah kami makanan secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan dalam percobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Limpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.